Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah kisah karomah wanita sufi, yaitu Robiah Al-Adawiyah. Robiah Al-Adawiyah adalah seorang wali perempuan yang sangat masyhur. Beliau terkenal akan giatnya dalam menjalankan ibadah sepanjang hari. Beliau juga merupakan ahli mahabbah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana cintanya melebihi dari apapun yang ada di dunia dan seisinya ini. Sejak kecil Sayyidah Robiah sudah terdidik dengan sangat baik. Beliau tekun dalam beribadah dan melakukan tirakat. Saat dirinya masih kecil, beliau sudah ditinggal oleh kedua orang tuanya dan juga sudah lama telah berpisah dengan sanak saudaranya, sehingga beliau hidup sendirian. Suatu saat ketika hendak pergi keluar rumah, beliau ditangkap perampok lalu dijual dan dibeli oleh seorang pedagang yang tidak berperi kemanusiaan. Beliau dijadikan budak dan dipaksa bekerja dengan pekerjaan yang berat dan yang tak semestinya dilakukan oleh wanita pada umumnya. Beliau bekerja mengangkat bahan makanan berupa karung-karung besar dan berat. Tak hanya sampai di situ, beliau dipaksa majikannya untuk bekerja dengan keras dan giat hingga hampir tak mendapatkan jatah makan dan minum. Namun dengan kondisi seperti itu, Robiah tetap istiqomah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap malam. Pada suatu waktu majikannya terbangun dari tidur, mendengar dan melihat dari jendela kamar. Sayyidah Robiah sedang bermunajat hingga menangis. Majikannya pun terheran-heran saat melihat ada sebuah cahaya yang bersinar hingga mengelilingi tempat Sayyidah Robiah bermunajat. Semenjak kejadian tersebut, majikannya akhirnya memerdekakannya. Dan masih banyak lagi, kisah-kisah karomah tentang Robiah Al-Adawiyah. Di antaranya adalah, pada suatu malam ketika Robiah sedang sholat di sebuah pertapaan, ia merasa sangat letih sehingga ia jatuh tertidur. Saking nyenyak tidurnya, sehingga ketika matanya berdarah tertusuk alang-alang dari tikar yang ditidurinya, ia sama sekali tidak menyadarinya. Lalu seorang pencuri masuk menyelinap ke dalam pertapaan itu dan mengambil cadar Robiah Al-Adawiyah. Ketika hendak pergi dari tempat itu, didapatinya bahwa jalan keluar telah tertutup. Dilepaskannya cadar itu dan ditinggalkannya tempat itu, dan ternyata jalan keluar telah terbuka kembali. Cadar Robiah diambilnya lagi, tetapi jalan keluar tertutup kembali. Sekali lagi, dilepaskannya cadar itu 7 kali. Perbuatan itu seperti itu diulanginya. Kemudian terdengarlah suara dari pojok pertapaan itu. "Hai manusia, tiada gunanya engkau mencoba-coba. Sudah bertahun-tahun Robiah mengabdi kepada kami, setan sendiri tidak berani datang menghampirinya. Tetapi betapakah seorang maling memiliki keberanian hendak mencuri cadarnya? Pergilah dari sini. Hai manusia, jahanam, tiada guna engkau mencoba-coba lagi." Jika seorang sahabat sedang tertidur, maka sang sahabat bangun dan berjaga-jaga. Dikisahkan dulu ada 2 orang pemuka agama datang mengunjungi Robiah dan keduanya merasa lapar. "Mudah-mudahan Robiah akan menyuguhkan makanan kepada kita." Mereka berkata demikian. Makanan yang disuguhkan Robiah pasti diperolehnya secara halal. Ketika mereka duduk di depan, mereka telah terhampar serbet dan di atasnya ada 2 potong roti. Melihat hal ini, mereka. Di saat itu pula seorang pengemis datang dan Robiah memberikan kedua potong roti itu kepadanya. Kedua pemuka agama itu sangat kecewa. Namun mereka tidak berkata apa-apa. Tak berapa lama kemudian, masuklah seorang pelayan wanita membawakan beberapa buah roti yang masih panas. "Majikanku telah menyuruhku untuk mengantarkan roti-roti ini kepadamu," kata si pelayan. Robiah pun lalu menghitung roti-roti tersebut. Semua berjumlah 18 buah. "Mungkin sekali roti-roti ini bukan untukku." Robiah menjelaskan. Si pelayan berusaha meyakinkan Robiah. Namun percuma saja, akhirnya roti-roti itu dibawanya kembali. Sebenarnya yang telah terjadi adalah bahwa pelayan itu telah mengambil 2 potong untuk dirinya sendiri. Kepada nyonya majikannya, ia meminta 2 potong roti lagi, kemudian kembali ke tempat Robiah. Roti-roti itu dihitung oleh Robiah, ternyata semuanya ada 20 buah dan setelah itu barulah ia menerimanya.
"Roti-roti ini memang telah dikirimkan majikanmu untukku," kata Robiah. Kemudian, Robiah menyuguhkan roti-roti tersebut kepada kedua tamunya. Tadi keduanya makan, namun masih dalam keadaan terheran-heran. "Apakah rahasia di balik semua ini?" mereka bertanya kepada Robiah. "Kami ingin memakan rotimu sendiri, tetapi engkau memberikannya kepada seorang pengemis. Kemudian engkau mengatakan kepada si pelayan tadi bahwa ke-18 roti itu bukanlah dimaksudkan untukmu, tetapi kemudian ketika semuanya berjumlah 20 buah, barulah engkau mau menerimanya." Robiah pun menjawab, "Sewaktu kalian datang, aku tahu bahwa kalian sedang lapar. Aku berkata kepada diriku sendiri, betapa aku tega untuk menyuguhkan 2 potong roti kepada 2 orang pemuka yang terhormat. Itulah sebabnya mengapa ketika si pengemis tadi datang, aku segera memberikan 2 potong roti itu kepadanya dan berkata kepada Allah yang Maha Esa, 'Ya Allah, Engkau telah berjanji bahwa Engkau akan memberikan ganjaran 10 kali lipat dan janjimu itu kupegang teguh. Kini telah kusedekahkan 2 potong roti untuk menyenangkan hatimu. Semoga Engkau berkenan untuk memberikan 20 potong sebagai imbalannya.' Ketika ke-18 roti itu diantarkan kepadaku, aku tahu bahwa sebagian darinya telah dicuri atau roti-roti itu bukan untuk disampaikan kepadaku." Lalu kisah karomah berikutnya. Pada suatu hari pelayan wanita Robiah hendak memasak sop bawang. Karena sudah agak lama mereka tidak memasak makanan, ternyata mereka tidak mempunyai bawang. Si pelayan berkata kepada Robiah, "Aku hendak meminta bawang kepada tetangga sebelah," tetapi Robiah mencegah. "Telah 40 tahun aku berjanji kepada Allah tidak akan meminta sesuatu pun kecuali kepadanya. Lupakanlah bawang itu." Segera setelah Robiah berkata demikian, seekor burung meluncur dari langit membawa bawang yang telah terkupas di paruhnya, lalu menjatuhkannya ke dalam belanga. Menyaksikan peristiwa itu, Robiah berkata, "Aku takut jika semua ini adalah semacam tipu muslihat." Robiah tidak mau menyentuh sup bawang tersebut, hanya roti saja yang dimakannya. Pada suatu hari Robiah berjalan ke atas gunung. Segera ia dikerumuni oleh kawanan rusa, kambing hutan, ibek, sebangsa kambing hutan yang bertanduk panjang dan keledai-keledai liar. Binatang-binatang itu menatap Robiah dan hendak menghampirinya. Tanpa disangka-sangka Hasan al-Basri datang pula ke tempat itu. Begitu melihat Robiah, segera ia datang menghampirinya. Tapi setelah melihat kedatangan Hasan, binatang-binatang tadi lari ketakutan dan meninggalkan Robiah. Hal ini membuat Hasan kecewa, mengapa binatang-binatang itu menghindari diriku, sedang mereka begitu jinak terhadapmu. Hasan bertanya kepada Robiah, "Apakah yang telah engkau makan pada hari ini?" Robiah balik bertanya, "Sup bawang." "Engkau telah memakan lemak binatang-binatang itu? Tidak mengherankan jika mereka lari ketakutan melihatmu." Di hari lain ketika Robiah lewat di depan rumah Hasan. Saat itu Hasan termenung di jendela. Ia sedang menangis dan air matanya menetes jatuh mengenai pakaian Robiah. Mula-mula Robiah mengira hujan turun, tetapi setelah ia menadah ke atas dan melihat Hasan, sadarlah ia bahwa yang jatuh menetes itu adalah air mata. Hasan menangis adalah pertanda dari kelesuan spiritual. Ia berkata kepada Hasan, "Tahanlah air matamu, jika tidak di dalam dirimu akan menggelora samudera, sehingga engkau tidak bisa mencari dirimu sendiri kecuali pada seorang raja yang maha perkasa." Teguran itu tidak enak didengar Hasan. Namun ia tetap menahan diri. Di belakang hari ia bertemu dengan Robiah di tepi sebuah danau. Hasan menghamparkan sajadahnya di atas air dan berkata kepada Robiah, "Robiah, marilah kita melakukan sholat sunnah 2 rakaat di atas air." Robiah menjawab Hasan, "Jika engkau memperlihatkan kesaktian-kesaktianmu di tempat ramai ini, maka kesaktian-kesaktian itu haruslah yang tak dimiliki oleh orang-orang lain." Sesudah berkata, Robiah melemparkan sajadahnya ke udara. Kemudian ia melompat ke atasnya dan berseru kepada Hasan,
Naiklah kemari Hasan agar orang-orang dapat menyaksikan kita." Hasan yang belum mencapai kepandaian seperti itu tidak bisa berkata apa-apa. Kemudian Robiah mencoba menghiburnya dan berkata, "Hasan, yang engkau lakukan tadi bisa pula dilakukan oleh seekor ikan, dan yang kulakukan tadi bisa pula dilakukan oleh seekor lalat. Yang terpenting bukanlah keahlian-keahlian seperti itu. Kita harus mengabdikan diri kepada hal-hal yang terpenting." Pada suatu malam Hasan beserta 3 orang sahabatnya berkunjung ke rumah Robiah, tetapi rumah itu gelap tiada berlampu. Mereka senang sekali seandainya pada saat itu ada lampu. Maka Robiah meniup jari tangannya sepanjang malam itu hingga fajar. Jari tangan Robiah memancarkan cahaya terang benderang bagaikan lentera dan mereka duduk di dalam benderangnya. Jika ada seseorang yang bertanya bagaimana hal seperti itu bisa terjadi, maka jawabannya adalah, persoalannya adalah sama dengan tangan Nabi Musa. Jika ia kemudian menyangkal, tetapi Musa adalah seorang nabi, maka jawabannya adalah, barang siapa yang mengikuti jejak Nabi akan mendapatkan sepercik kenabian. Seperti pernah dikatakan Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang menolak harta benda yang tidak diperoleh secara halal walaupun harganya 1 sen, sesungguhnya ia telah mencapai suatu tingkat kenabian. Nabi Muhammad SAW juga pernah berkata, "Sebuah mimpi yang benar adalah 1/4 dari kenabian." Pada suatu ketika Robiah Al-Adawiyah mengirimkan sepotong lilin, sebuah jarum dan sehelai rambut kepada Hasan dengan berpesan, "Hendaklah engkau seperti sepotong lilin, senantiasa menerangi dunia walaupun dirinya sendiri terbakar. Hendaklah engkau seperti sebuah jarum senantiasa berbakti walaupun tidak memiliki apa-apa. Apabila kedua hal itu telah engkau lakukan, maka bagimu 1000 tahun hanyalah seperti sehelai rambut ini. Apakah engkau menginginkan agar kita menikah?" Tanya Hasan kepada Robiah. Tali pernikahan hanyalah untuk orang-orang yang memiliki keakuan. Di sini keakuan telah sirna, telah menjadi tiada dan hanya ada melalui dia. Aku adalah miliknya. Aku hidup di bawah naungannya. Engkau harus melamar diriku kepadanya, bukan langsung kepada diriku sendiri. Bagaimanakah engkau telah menemukan rahasia ini? Robiah? Tanya Hasan. Aku lepaskan segala sesuatu yang telah kuperoleh kepadanya, jawab Robiah. Bagaimana engkau telah dapat mengenalnya? Hasan, engkau lebih suka bertanya, tetapi aku lebih suka menghayati. Jawab Robiah. Suatu hari Robiah bertemu dengan seseorang yang kepalanya dibalut. Mengapa engkau membalut kepalamu? Tanya Robiah. Karena aku merasa pusing, jawab si lelaki itu. Berapakah umurmu? Robiah bertanya lagi. 30 tahun, jawab laki-laki itu. Apakah engkau banyak menderita sakit dan merasa susah di dalam hidupmu? Tidak, jawabnya lagi. Selama 30 tahun, engkau menikmati hidup yang sehat. Engkau tidak pernah mengenakan selubung kesyukuran, tetapi baru malam ini saja kepalamu terasa pusing. Engkau telah mengenakan selubung keluh kesah, kata Robiah. Lalu dikisahkan suatu ketika Robiah menyerahkan uang 4 dirham kepada seorang lelaki. Berikanlah kepadaku sebuah selimut. Kata Robiah, karena aku tidak mempunyai pakaian lagi, lelaki itu pun pergi. Tetapi tidak lama kemudian ia kembali dan bertanya kepada Robiah. Selimut berwarna, apakah yang harus kubeli? Apa peduliku dengan warna? Robiah berkata, kembalikan uang itu kepadaku kembali. Diambilnya 4 buah dirham perak itu dan dilemparkannya ke sungai Tigris. Lalu dikisahkan suatu hari di musim semi Robiah memasuki tempat tinggalnya, kemudian melongok keluar karena pelayannya berseru, Ibu, keluarlah dan saksikanlah apa yang telah dilakukan oleh Sang Pencipta. Lebih baik engkaulah yang masuk kemari. Kata Robiah Al-Adawiyah. Dan saksikanlah Sang Pencipta itu sendiri. Aku sedemikian asyik menatap Sang Pencipta sehingga apakah peduliku lagi terhadap ciptaan-ciptaannya? Beberapa orang datang mengunjungi Robiah dan menyaksikan betapa ia sedang memotong sekarat daging dengan giginya. Apakah engkau tidak mempunyai pisau untuk memotong daging itu?
Mereka bertanya, "Aku tak pernah menyimpan pisau di dalam rumah ini karena takut terluka," jawab Robiah. Robiah berpuasa seminggu penuh. Selama berpuasa itu, ia tidak makan dan tidak tidur. Setiap malam ia tekun menunaikan sholat dan berdoa. Lapar yang dirasakannya sudah tidak tertahankan lagi. Seorang tamu pun masuk ke rumah Robiah membawa semangkuk makanan. Robiah menerima makanan itu, kemudian ia pergi mengambil lampu. Ketika ia kembali, ternyata seekor kucing telah menumpahkan isi mangkuk itu. "Akan kuambilkan kendi air dan aku akan berbuka puasa," kata Robiah Al-Adawiyah. Ketika ia kembali dengan sekendi air, ternyata lampu telah padam. Ia hendak meminum air kendi itu di dalam kegelapan, tetapi kendi itu terlepas dari tangannya dan jatuh pecah berantakan. Robiah meratap dan mengeluh sedemikian menyayat hati, seolah-olah sebagian rumahnya telah dimakan api. Robiah pun menangis dan ia berkata, "Ya Allah, apakah yang telah Engkau perbuat terhadap hamba-Mu yang tak berdaya ini?" Lalu sebuah seruan pun terdengar di telinganya. "Berhati-hatilah Robiah. Janganlah engkau sampai mengharapkan bahwa aku akan menganugerahkan semua kenikmatan dunia kepadamu, sehingga pengabdianmu kepadaku terhapus dari dalam hatimu. Pengabdian kepadaku dan kenikmatan-kenikmatan dunia tidak bisa dipadukan di dalam satu hati. Robiah, engkau menginginkan suatu hal, sedangkan aku menginginkan hal yang lain. Hasratku dan hasratmu tidak bisa dipadukan di dalam satu hati." Setelah mendengar celaan itu, Robiah mengisahkan, "Kulepaskan hatiku dari dunia dan kubuang segala hasrat dari dalam hatiku. Sehingga selama 30 tahun yang terakhir ini, apabila melakukan sholat, maka aku anggap sebagai sholatku yang terakhir." Beberapa orang mengunjungi Robiah untuk mengujinya. Mereka ingin memergoki Robiah, mengucapkan kata-kata yang tidak dipikirkannya terlebih dahulu. Mereka berkata, "Segala macam kebajikan telah dibagi-bagikan kepada kepala kaum lelaki. Mahkota kenabian telah ditaruh di kepala kaum lelaki. Sabuk kebangsawanan telah diikatkan di pinggang kaum lelaki. Tidak ada seorang perempuan pun yang telah diangkat Allah menjadi nabi. Semua itu memang benar," jawab Robiah. "Tetapi egoisme memuja diri sendiri dan ucapan bukankah aku Tuhanmu yang maha tinggi tidak pernah terbesit di dalam hati perempuan, dan tak ada seorang perempuan pun yang banji. Semua ini adalah bagian kaum lelaki." Ketika Robiah menderita sakit yang parah kepadanya, ditanyakan apakah penyebab penyakit itu, "Aku telah menatap surga," jawab Robiah, "dan Allah telah menghukum diriku." Kemudian Hasan al-Basri datang untuk mengunjungi Robiah. "Aku mendapatkan salah seorang di antara pemuka-pemuka kota Basrah, berdiri di pintu pertapaan Robiah. Ia hendak memberikan sekantong emas kepada Robiah dan ia menangis." Hasan mengisahkan, "Aku bertanya kepadanya, 'Mengapakah engkau menangis?' 'Aku menangis karena wanita suci zaman ini,' jawabnya, 'karena jika berkah kehadirannya tidak ada lagi. Celakalah umat manusia. Aku telah membawakan uang sekedar untuk biaya perawatannya.' Ia melanjutkan, 'Tetapi aku khawatir, kalau Robiah tidak mau menerimanya. Bujuklah Robiah agar ia mau menerima uang ini.' Maka masuklah Hasan ke dalam pertapaan Robiah dan membujuknya untuk mau menerima uang itu. Robiah menatap Hasan dan berkata, 'Dia telah menafkahi orang yang menghujahnya, apakah dia tidak akan menafkahi orang-orang yang mencintainya? Sejak aku mengenalnya, aku telah berpaling dari manusia ciptaannya. Aku tidak tahu apakah kekayaan seseorang itu halal atau tidak. Maka sebagaimana aku bisa menerima pemberiannya, pernah aku menjahit pakaian yang robek dengan diterangi lampu dunia. Beberapa saat hatiku lengah, tetapi akhirnya aku pun sadar pakaian itu kurobek kembali pada bagian-bagian yang telah kujahit itu, dan hatiku menjadi lega. Mintalah kepadanya agar ia tidak membuat hatiku lengah lagi." Abdul Wahid Amir mengisahkan bahwa ia bersama Sofyan As-Sauri mengunjungi Robiah ketika sakit, tetapi karena segan, mereka tidak berani menegurnya atau menyapa Robiah. "Engkaulah yang berkata-kataku kepada Sofyan.
jika engkau berdoa. Sofyan berkata kepada Robiah, niscaya penderitaanmu ini akan hilang. Robiah menjawab, tidak, tahukah engkau? Siapa yang menghendaki aku menderita seperti ini? Bukankah Allah ya? Sofyan membenarkan. Bagaimana mungkin engkau yang mengetahui hal ini menyuruhku untuk memohonkan hal yang bertentangan dengan kehendaknya? Bukankah tidak baik apabila kita menentang sahabat kita sendiri? Sebenarnya, apakah yang engkau inginkan? Robiah? Sofyan bertanya pula. Sofyan, engkau adalah seseorang yang terpelajar, tetapi mengapa engkau bertanya, apakah yang engkau inginkan demi kebesaran Allah? Robiah berkata, tandas. Telah 12 tahun lamanya aku menginginkan buah kurma segar. Engkau tentu tahu bahwa di kota Basroh, buah kurma sangat murah harganya, tetapi hingga saat ini aku tidak pernah memakannya. Aku ini hanyalah hambanya. Maka kafirlah aku. Engkau harus menginginkan segala sesuatu yang diinginkannya, semata-mata agar engkau bisa menjadi hambanya yang sejati. Tetapi lain lagi persoalannya jika Tuhan sendiri memberikannya. Sofyan pun terdiam. Kemudian ia berkata kepada Robiah, karena aku tak bisa berbicara mengenai dirimu, maka engkaulah yang berbicara mengenai diriku. Engkau adalah manusia yang baik, kecuali dalam satu hal engkau mencintai dunia. Engkau pun suka membacakan hadits-hadits yang terakhir. Ini dikatakan Robiah dengan maksud bahwa membacakan hadits-hadits tersebut adalah suatu perbuatan yang mulia. Sofyan sangat tergugah hatinya. Ia berseru, ya Allah, kasihanilah aku. Tetapi Robiah mencela, tidak malukah engkau mengharapkan kasih Allah? Sedangkan engkau sendiri tidak mengasihinya. Kisah berikutnya dari Malik bin Dinar, ia berkata, aku mengunjungi Robiah. Kusaksikan dia menggunakan gayung pecah untuk minum dan bersuci, sebuah tikar, dan sebuah batu bata yang kadang-kadang dipergunakannya sebagai bantal. Menyaksikan semua itu, hatiku menjadi sedih. Aku mempunyai teman-teman yang kaya. Aku berkata kepada Robiah, jika engkau menginginkan sesuatu, akan kumintakan kepada mereka Malik, engkau telah melakukan kesalahan yang besar. Jawab Robiah, bukankah yang menafkahi aku dan yang menafkahi mereka adalah satu? Ya. Jawab Malik. Apakah yang menafkahi orang-orang miskin itu lupa kepada orang-orang miskin karena kemiskinan mereka? Dan apakah dia ingat kepada orang-orang kaya karena kekayaan mereka? Tanya Robiah. Tidak, jawab Malik. Robiah pun meneruskan. Jadi karena dia mengetahui keadaanku, bagaimanakah aku harus mengingatkannya? Beginilah yang dikehendakinya dan aku menghendaki seperti yang dikehendakinya. Pada suatu hari Hasan al-Basri, Malik bin Dinar dan Syak al-Balhi mengunjungi Robiah yang sedang terbaring dalam keadaan sakit. Seorang manusia tidak bisa dipercaya kata-katanya jika ia tidak tabah menanggung cambuk Allah. Kata Hasan memulai pembicaraan, kata-katamu itu berbau egoisme. Robiah membalas, kemudian giliran sakitku untuk mencoba. Seorang wanita tidak bisa dipercayai kata-katanya jika ia tak bersyukur karena cambuk Allah ada yang lebih baik daripada itu. Jawab Robiah. Malik bin Dinar maju dan dia berkata, seorang manusia tidak bisa dipercaya kata-katanya jika ia tidak merasa bahagia ketika menerima cambuk Allah. Masih ada yang lebih baik daripada itu. Robiah mengulangi jawabannya. Jika demikian, katakanlah kepada kami, mereka mendesak Robiah untuk menjawab. Maka berkatalah Robiah, seorang manusia tidak bisa dipercaya kata-katanya, jika ia tidak lupa kepada cambuk Allah, ketika ia merenungkannya. Dikisahkan seorang cendekiawan terkemuka di kota Basroh mengunjungi Robiah yang sedang terbaring sakit sambil duduk di sisi tempat tidur Robiah. Ia mencaci maki dunia. Robiah berkata kepadanya, sesungguhnya engkau sangat mencintai dunia ini. Jika engkau tidak mencintai dunia, tentu engkau tidak akan menyebut-nyebutnya. Berulang-ulang kali, seperti ini seorang pembelilah yang senantiasa mencela barang-barang yang hendak dibelinya.
Jika engkau tidak merasa berkepentingan dengan dunia ini, tentulah engkau tidak akan memuji-muji atau memburuk-burukannya. Engkau menyebut-nyebut dunia ini seperti kata sebuah peribahasa, barang siapa mencintai sesuatu hal, maka ia sering menyebut-nyebutnya. Ketika tiba saat Robiah harus meninggalkan dunia fana ini, orang-orang yang menungguinya meninggalkan kamarnya dan menutup pintu kamar itu dari luar. Setelah itu mereka mendengar suara yang berkata, "Wahai jiwa yang damai, kembalilah kepada Tuhanmu dengan berbahagia." Beberapa saat kemudian tak ada lagi suara yang terdengar dari kamar Robiah. Mereka lalu membuka pintu kamar itu dan mendapatkan Robiah telah berpulang. Setelah Robiah meninggal dunia, ada yang bertemu dengannya dalam sebuah mimpi, lalu ditanyakan kepadanya bagaimana engkau menghadapi Munkar dan Nakir. Robiah menjawab, "Kedua malaikat itu datang kepadaku dan bertanya, 'Siapa Tuhanmu?' Aku menjawab, 'Pergilah kepada Tuhanmu dan katakan kepadanya di antara beribu-ribu makhluk yang ada. Janganlah engkau melupakan seorang wanita tua yang lemah. Aku hanya memiliki engkau di dunia yang luas, tidak pernah lupa kepadamu, tetapi mengapa engkau mengirim utusan sekedar menanyakan siapa Tuhanmu, kepadaku?'" Kisah Robiah Al-Adawiyah atau Al-Qaisiyah adalah kisah tentang perempuan yang menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah, meninggalkan sidik jarinya dalam pemikiran dan sastra sufistik. Setelah era Robiah, sastra sufistik dipenuhi oleh syair-syair ekspresi cinta kepada zat yang maha luhur. Pemikiran tasawuf mengikuti pemikiran cinta ilahi atas dasar bahwa cinta itu mengantarkan para pemiliknya ke dalam pengalaman-pengalaman yang tidak pernah terbesit dalam benak. Cinta ilahi adalah kunci bagi para pecinta untuk membuka cakrawala luas rahasia-rahasia yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata namun dapat mereka rasakan bagi mereka. Tak ada apapun setelah cinta ilahi. Para pemilik cinta ilahi mendekat kepada Allah melalui ibadah, merasakan sesuatu yang tak mampu didapatkan kecuali oleh orang-orang yang menyelaminya. Sesuatu yang tak bisa diungkapkan. Sebab itulah syair-syair tentang rasa itu tidak mudah dipahami. Termasuk munajat-munajat mereka yang bukan dalam bentuk syair. Karena alasan itu, menyelami dunia tasawuf tidak mudah. Tasawuf adalah lautan yang sangat dalam, menyelaminya menjadi petualangan yang penuh tantangan. Robiah adalah orang yang benar-benar zuhud, tiada seorang pun yang membantah kenyataan ini. Banyak rawi yang menceritakan kisah-kisah luar biasa tentang Robiah. Ada yang menceritakan Allah menghidupkan unta sehingga Robiah bisa meneruskan perjalanan haji. Ada juga cerita yang mengisahkan bahwa Robiah melakukan perjalanan haji dengan cara berguling-guling di tanah, mulai dari Basroh sampai Baitullah, dan menghabiskan waktu 7 tahun. Ada juga kisah yang menyebutkan bahwa Ka'bah tak ada di tempatnya sebab sedang menyambut kedatangan Robiah. Robiah adalah seorang ahli ibadah mulia dan mencintai Allah, sebagaimana terlihat dalam syair-syair yang mengungkapkan cintanya yang kuat kepada Tuhan dan menguasai seluruh sisi jiwanya. Cinta Robiah tersebut tak diragukan lagi disarikan dari apa yang ia dengar dan ia tahu dari para ulama dan ahli zuhud yang kerap ia kunjungi bahwa jalan yang benar menuju Allah tidak akan keluar dari batas-batas syariat. Hidup Robiah berujung di sikap zuhud dan cinta ilahi untuk kemudian meninggal dan menjadi tetangga Allah. Sejarah hidup Robiah selayaknya menjadi teladan dan kisah yang bisa diketahui oleh setiap generasi. Apa yang ada pada manusia akan selesai. Apa yang ada pada Allah akan abadi.